Salam, selamat malam. Kita akan memulai pelajaran kita malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan membicarakan tentang kerajaan damai sejahtera, atau yang biasa dikenal sebagai kerajaan 1000 tahun, atau yang biasa disebut juga sebagai masa milenium. Jadi di dalam presentasi saya akan mempresentasikan beberapa hal yang penting, karena tidak bisa semua kita bicarakan. Dan ini hanya garis-garis besar saja dari apa yang menjadi bahasan tentang kerajaan 1000 tahun. Pertama, kita akan memahami tentang apa itu kerajaan, supaya kita tidak salah dalam memahami apa yang dipikirkan Alkitab, sehingga kita sama perspektif kita. Konsep kerajaan di dalam Alkitab itu sebetulnya menggunakan bahasa umum, bahasa sehari-hari yang dipakai. Kerajaan ya kerajaan seperti yang biasa kita dengar, jadi tidak ada bedanya. Nah, misalnya kerajaan Israel dulu dipimpin oleh raja-raja Israel, dan itu semuanya tidak ada masalah, dan kita paham dengan itu. Kemudian yang kedua, kerajaan oleh para nabi juga dipahami secara literal. Jadi kerajaan itu ya kerajaan. Oleh sebab itu nabi-nabi bernubuat tentang kerajaan yang akan datang itu dalam pengertian yang literal. Jadi tidak ada masalah dengan istilah itu, karena memang harus dipahami secara literal. Yang ketiga, bangsa Israel pun ketika mereka itu mendengar istilah tentang kerajaan, maka mereka pun memahaminya itu secara literal. Jadi ini semuanya tidak ada bedanya. Kemudian yang keempat, misalnya ketika Israel itu digulingkan pada tahun Yehuda ini ya, tahun 584 sebelum Masehi, lalu dibuang ke Babilonia, maka yang digulingkan itu pun kerajaan dalam pengertian literal. Jadi tidak ada di sana itu simbol, tetapi memang literal yang digulingkan itu. Misalnya lagi yang kelima adalah tentang perjanjian Allah dengan Daud, bahwa di dalam 2 Samuel pasal 7 Allah itu berjanji kepada Daud untuk mendirikan sebuah kerajaan. Dan itu adalah Israel yang literal, gitu ya. Janjinya itu adalah janji yang literal, dan itu hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa yang lain. Kenapa ya? Karena janji Tuhan sama Daud. Kemudian yang keenam, misalnya murid-murid Tuhan Yesus. Itu di dalam seluruh perjanjian baru, itu murid-murid Tuhan Yesus itu menawarkan kerajaan Allah, memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu bukan sebuah kerajaan rohani saja, tetapi juga sebuah kerajaan yang literal, yang nanti itu akan ada datang, yang kita kenal itu di dalam nantinya kerajaan 1000 tahun. Misalnya Matius pasal 3 ayat yang ke-11, misalnya juga pasal 4 ayat 17, pasal 10 ayat 7, atau Lukas pasal 10 ayat 1 dan ayat yang ke-9. Nah, teks-teks yang banyak ini tidak bisa saya terangkan satu persatu, nanti silahkan untuk dipelajari. Nah, ini saya itu mengambil gambar yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu pernah ditanya oleh para murid-murid setelah Tuhan Yesus itu terangkat mau naik ke surga. Nah, ini perhatikan, ini Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun itulah Tuhan Yesus itu kemudian naik. Dan di Bukit Zaitun itu murid-muridnya bertanya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dan pertanyaannya itu bunyinya begini: Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini pertanyaan para murid. Lalu kemudian jawabnya para murid adalah, jawabnya Tuhan Yesus adalah, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi sebetulnya Yesus itu tidak mengatakan bahwa kerajaan itu tidak ada. Dia malah menjawabnya bahwa kamu tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu. Artinya kerajaan itu yang dipikirkan oleh murid-murid dan orang-orang Yahudi pada waktu itu memang bagian dari rencana Allah yang harus diwujudkan. Tetapi sekarang belum waktunya, sehingga Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya itu.
Tetapi yang saudara mesti tangkap adalah ternyata di pikirannya para murid itu, ketika Yesus mau naik ke surga itu di Bukit Zaitun ini kemudian pertanyaannya adalah tentang kerajaan yang lama dinubuatkan itu. Bisa enggak itu dipulihkan? Nah, seperti itu. Ya sudah, perhatikan nanti di sana itu, di Bukit Zaitun itu ada sebuah chapel peringatan. Chapel itu disebut sebagai Chapel of Ascension. Itu chapel yang dipakai sebagai tonggak Yesus itu naik ke surga. Nah, sampai sekarang ini masih ada di lingkaran ini ya. Dan kemudian ini menjadi pengingat bagi orang Israel sampai sekarang, dan gereja juga perlu tahu bahwa Allah itu tidak menolak pertanyaannya para murid tadi. Justru Allah itu hanya menjawab waktunya itu kamu tidak perlu tahu, tapi kerajaan itu ada dan belum sekarang waktunya. Nah, ini kota Yerusalem. Nah, Tuhan itu kan berjanji seperti ini ya, di dalam Yesaya pasal 1 ayat 17. Sion akan kubebaskan, dan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan benar. Artinya apa? Suatu hari nanti Israel itu akan dibebaskan dari penghakiman, dan kemudian Allah akan membuat Israel itu bertobat. Nah, setelah Israel bertobat, nanti maka Yerusalem itu akan dipulihkan. Nah, ini kota Yerusalem yang saudara bisa lihat di YouTube ini, dome-nya punyanya Rock of Dome ini kalau tidak salah saya ya. Dan ini kota besarnya Yerusalem. Nah, nanti ini akan dipulihkan ketika Yesus datang untuk memberkati, mendirikan kerajaannya bagi Israel, gitu ya, kerajaan 1000 tahun itu. Nah, itu di mana itu? Di Sion. Nah, Tuhan itu janji akan turun di Sion, di Yerusalem, dan di Sion nanti dia akan bertahta sebagai raja. Dan ini belum digenapi karena Yesus belum bertahta di Sion. Ini masih akan terjadi. Sesuatu yang belum terjadi sekarang, tetapi suatu hari nanti ini akan terjadi di Sion. Dan kapan itu terjadi? Hanya kalau kerajaan 1000 tahun itu terwujud. Kalau itu tidak terwujud, maka janji ini tidak akan terlengkapi, atau tidak akan terpenuhi, atau tidak akan jadi kenyataan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan, jadi kalau begitu kerajaan 1000 tahun itu sesuatu yang literal atau sesuatu yang spiritual. Nah, maka sebetulnya dari tafsir-tafsir itu tadi, kita itu bisa menyimpulkan bahwa kerajaan 1000 tahun itu ternyata adalah sebuah keadaan literal. Kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun itu adalah klimaks dari apa? Seluruh rencana Allah untuk memerintah di bumi ini. Seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau tidak ada kerajaan 1000 tahun, atau tidak ada kerajaan milenium, maka pemerintahan Allah di bumi itu yang dijanjikan sebagai sebuah kerajaan itu tidak akan pernah terwujud. Jadi ini mesti dipahami secara literal bahwa kerajaan itu bukan sesuatu yang spiritual seperti para murid, para nabi, dan juga orang-orang Israel yang mendengar pada waktu itu dan pengharapan mereka, dan juga apa yang diberitakan oleh para rasul pada saat perjanjian baru, bahwa kerajaan itu bukan simbolik, bukan spiritual, tetapi kerajaan literal. Harus ada kerajaan itu di Yerusalem, dan Yesus yang akan memerintah. Lalu pertanyaannya, kapan itu terjadi? Ini menjadi masalah yang kemudian di dalam rencana kekekalan Allah itu bisa dilukiskan demikian. Jadi ini adalah bagian dari rencana kekekalan Allah yang lalu, dan ini masa depan yang belum terjadi gitu ya. Kemudian datanglah Tuhan Yesus itu kemudian, dan masa sekarang disebut sebagai masa gereja. Nah, nanti ketika gereja itu terangkat, maaf salah pencet saya, gereja terangkat, lalu kemudian banyak orang percaya, orang yang tidak percaya ya meninggal ya, lalu kemudian mereka itu masuk ke Hades, lalu kemudian masuk masa 7 tahun itu yang disebut di dalam kitab Daniel
pasal 9 itu ya, masuk tribulasi atau masa ya kesusahan yang besar. Lalu di atas sana karena gereja itu mengalami pengangkatan, apa yang terjadi di atas? Nah, ini gereja itu akan ikut di dalam pengadilan kursi kursi pengadilan Kristus. Jadi gereja akan diadili. Jadi pertama itu kapan akan terjadi? Gereja harus terangkat dulu. Nah, setelah gereja terangkat, lalu gereja itu mengalami penghakiman di kursi pengadilan Kristus. Nah, di bumi itu ada tribulasi 7 tahun ini, masa kesulitan yang besar. Lalu kemudian apa yang terjadi berikutnya? Nanti akan terjadi peperangan besar di akhir dari 7 tahun itu, yang disebut sebagai Perang Harmagedon. Gitu ya. Nah, lalu kemudian di atas sana ada apa lagi? Nah, setelah penghakiman kursi pengadilan Kristus, maka kemudian terjadi perkawinan anak domba. Ini pesta antara gereja dan kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Lalu perhatikan ya, ini di atas ya, orang percaya ini ya. Masa gereja rapture diangkat, berarti di atas sana yang diangkat hanya gereja. Jadi dunia itu masih ada, orang tidak percaya masih ada di bumi, dan juga orang-orang Israel gitu ya. Jadi orang percaya akan diangkat duluan, lalu mengalami kursi pengadilan Kristus seperti ini, lalu kemudian mereka melakukan pesta perkawinan anak domba, dan di bumi terjadi masa tribulasi yang besar, kesulitan yang besar selama 7 tahun. Di akhir ada perang Harmagedon. Nah, setelah peperangan itu terjadi dan Israel itu kemudian merasa terdesak, mau dikalahkan oleh musuh-musuhnya, maka Yesus datang untuk menolong Israel. Inilah yang kita sebut sebagai kedatangan Kristus kali yang kedua. Untuk apa? Untuk mulai menyelamatkan Israel dan mendirikan kerajaan 1000 tahun atau yang disebut sebagai milenium. Jadi jika ditanya kapan itu terjadi, ini kita tidak bicara tentang tanggal, tetapi bicara tentang urutan peristiwanya. Masa gereja dulu mesti berlalu, gereja mesti sampai kepada penghakiman, baru orang-orang di bumi masuk masa tribulasi. Setelah tribulasi besar, kemudian Yesus datang kali yang kedua, dan milenium itu baru tiba. Gitu ya. Jadi ini urut-urutannya. Lalu kemudian setelah itu semuanya, milenium selesai, maka akan ada pengadilan tahta putih. Ya, mereka yang tadi mati di bumi akan naik ke pengadilan itu. Kemudian semua orang akan diadili dan menuju kedua tempat. Yang pertama itu adalah mereka yang masih ikut dan bertobat akan masuk ke langit baru dan bumi baru, dan mereka itu yang tidak, mereka akan masuk ke dalam penyiksaan kekal selama-lamanya. Jadi kapan terjadi milenium itu? Mestinya menurut Alkitab yang kita baca adalah gereja dulu selesai, lalu diangkat. Setelah itu terjadi masa tribulasi di bumi. Setelah tribulasi selesai berakhir, Israel dalam kesulitan besar, barulah Tuhan datang kali yang kedua dan mendirikan kerajaannya itu di Yerusalem. Gitu ya. Jadi bagian yang kedua, mengenai milenium ini kan banyak pengajaran ya, sehingga saya harus menjelaskan juga supaya fair. Jadi ada beberapa pemahaman. Yang pertama itu pemahaman tentang yang disebut sebagai premilenium atau premilenialism dispensasional. Nah, itu bicara tentang apa? Itu bicara bahwa milenium itu terjadi demikian. Jadi perhatikan itu ya. Jadi ini masanya gereja Kristus, lalu gereja nanti akan mengalami rapture seperti yang saya terangkan tadi. Lalu kemudian Kristus datang kali yang kedua, lalu milenium baru didirikan. Lalu ini penghakiman yang terakhir, dan ini masuk ke zaman kekekalan. Nah, ini premil. Premil berarti Yesus datang sebelum milenium, pre-milenium. Kedatangan Kristus kali yang kedua itu terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun itu datang. Itu pemahaman yang pertama. Tapi ada pengajaran yang kedua yang biasa dikenal dengan nama postmillennium. Nah, postmillennium itu menggunakan ayat-ayat Alkitab juga, misalnya Mazmur 72, Yesaya 65 itu, atau juga Amanat Agung dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, dan berkata bahwa transformasi itu sekarang sedang terjadi. Jadi seperti Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33,
Ya, gereja itu seperti benih biji sesawi yang terus menerus mentransformasi dunia ini, makin besar kebaikannya sehingga makin baik dan terjadi milenium. Nah, itu post milenium, kemudian barulah Yesus datang, gitu ya. Second coming dan sekaligus langsung last judgment. Jadi ini dianggap sebagai masa yang kemudian makin hari makin baik, dan puncaknya nanti itu adalah kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi ini masa transformasi post milenium. Jadi post itu ya kedatangan Yesus setelah milenium, gitu ya. Jadi yang ketiga itu tidak ada milenium atau amilenialism. Nah, ini juga kelompok yang besar ya. Amilenialism itu menganggap bahwa yang namanya kerajaan 1000 tahun itu cuma simbolik. Itu cuma makna spiritualnya yang kita dapat. Jadi ya sekarang inilah 1000 tahun itu penuh kesusahan, penuh penderitaan, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan puncaknya datang ketika Yesus datang kali yang kedua, second coming. Kemudian ada last judgment dan masuk kepada kekekalan. Jadi ini ada 3 teori yang bicara mengenai milenium. Yang satu percaya bahwa milenium terjadi dan harus terjadi setelah Yesus datang kali yang kedua memulihkan Israel, menolong Israel dan memulihkan Israel. Lalu kemudian post milenium, dan yang terakhir itu tidak ada kerajaan 1000 tahun itu. Ya sekarang inilah. Lalu yang ketiga tentang, saya terangkan dulu karena ini tadi saya bicara misalnya tentang ini ya, premilenialism, lalu dispensasional. Lalu apa itu dispensasional? Supaya kita paham konsep-konsep istilah-istilah di dalam pembelajaran tentang eskatologi. Nah, dispensasional itu adalah sistem interpretasi teologis normal, gitu ya, yang membedakan antara Israel dan gereja. Jadi Israel tidak sama dengan gereja. Israel adalah Israel. Tuhan punya plannya sendiri untuk Israel. Gereja adalah gereja. Israel di dalam teori dispensasional masih punya masa depan setelah kedatangan Kristus kali yang kedua di kerajaan 1000 tahun. Israel nanti akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan mengalami damai sejahtera. Kemudian yang kedua, coba perhatikan bedanya. Pengajaran dispensasional dan non-dispensasional. Misalnya tentang gereja. Nah, orang-orang dispensasional memahami bahwa gereja itu terpisah, nggak sama dengan Israel, seperti yang saya terangkan tadi ya. Sementara non-dispensasi itu menganggap gereja itu adalah Israel yang baru. Ya, mereka yang tidak percaya dengan dispensasi. Sistem interpretasinya juga tidak sama. Orang-orang dispensasional menafsirkan Alkitab dengan cara literal. Sementara orang-orang non-dispensasional menafsirkan Alkitab dengan simbol dan spiritual. Kemudian mengenai pandangan milenium. Nah, orang-orang dispensasional pasti premil. Pasti premilenium. Jadi milenium itu terjadi setelah kedatangan Kristus kali yang kedua. Pasti. Tetapi kalau dia non-dispensasional, dia itu bisa saja premil, bisa saja postmil, bisa saja amil. Karena premil itu ada beberapa macam. Nah, nanti di bawah saya akan terangkan ada 2 jenis premil. Kemudian mengenai tribulasi bagaimana? Nah, mengenai tribulasi, maka dispensasional percaya tribulasi itu terjadi Jadi gereja itu terangkat pre-tribulasi. Gereja diangkat sebelum kesusahan besar. Nah, mengenai tribulasi terjadi itu setelah gereja diangkat. Atau sebelum, terbalik. Atau tribulasi terjadi setelah gereja diangkat, atau gereja diangkat sebelum tribulasi. Nah, itu maksud saya ya. Sehingga tribulasinya tidak sama. Nah, kemudian mengenai covenant, perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, ini covenant. Nah, kalau dispensasional itu covenant itu selalu dipahami sebagai unconditional.
Sementara kalau non dispensasi itu selalu dipahami sebagai kondisional atau perjanjian itu sudah digenapi. Seperti kerajaan 1000 tahun itu ya sekarang ini, gereja ini, zaman gereja ini. Sehingga tidak perlu ditunggu-tunggu itu, karena itu tidak ada, itu hanya makna spiritual dan simbolik. Kemudian bagaimana dengan masa depan Israel? Nah, orang-orang dispensasional beranggapan bahwa Israel masih punya masa depan. Maka kapan itu? Terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu nanti. Sementara non-dispensasional, mereka tidak percaya bahwa Israel itu punya masa depan. Kenapa? Ya karena gereja adalah Israel yang baru, sehingga Israel tidak usah lagi kita pisah-pisahkan dari gereja, gitu ya. Lalu mengenai konsep gereja di dalam perjanjian lama, kelompok dispensasional itu percaya bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada konsep tentang gereja. Walaupun ada konsep misalnya tentang kahal, sinagog, dan lain sebagainya ya. Tetapi orang-orang dispensasi itu percaya bahwa gereja sudah ada sejak perjanjian lama. Nah, sehingga ini kelompok dispensasional adalah kelompok yang ini, yang menganggap bahwa macam-macam ini. Gereja interpretasinya tidak sama, pandangan ilmunya tidak sama, tribulasinya tidak sama, covenantnya tidak sama, Israel punya masa depan, dan gereja juga tidak sama dengan Israel, tetapi juga tidak ada di dalam perjanjian yang lama, gitu ya. Saya lanjut lagi kepada khususnya konsep tentang premilenium yang dispensasional yang tadi saya bicarakan. Nah, ada dua, seperti yang tadi saya bilang, kadangkala pre-trib pun bisa saja dia jadi non-dispensasi, karena ada pre-trib yang kedua, gitu ya. Yang pertama itu disebut sebagai premilenialisme yang futuristik. Nah, yang futuristik ini nanti beda dengan yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu yang historis. Yang futuristik itu berpendapat bahwa minggu ke-70 dalam kitab Daniel itu, lalu materai, trompet di dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 18, dan kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi di masa depan. Nah, futur ya, futur. Jadi ini akan terjadi di masa depan. Israel dan gereja tidak sama. Allah punya rencana khusus untuk Israel, seperti Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Lalu kemudian ada premilenialisme yang historis. Ini adalah kelompok yang memandang bahwa minggu ke-70, ini Josh Eldon dan kawan-kawannya ya. Josh Eldon itu teolog hebat yang sangat terkenal. Dan Wahyu pasal 6 ayat 18 itu terjadi sepanjang zaman. Maka ini karena terjadi sepanjang zaman ya, gereja kadangkala dianggap sebagai pengganti Israel. Gereja juga tidak akan mengalami masa kesusahan besar. Nah, itu bedanya ya. Kalau yang postmil tadi ya, gereja akan mengalami kesusahan besar juga. Sementara ini premil historis, berarti gereja tidak mengalami kesusahan besar, tetapi gereja itu dianggap tetap sebagai penggantinya Israel. Gereja akan terbalik ya. Gereja juga akan mengalami masa kesusahan besar dan tidak diangkat sebelum mengalami kesusahan besar. Nah, itu rupanya maksud saya. Kemudian saya masuk kepada premilenium dispensasional yang kita itu mau jelaskan hari ini. Jadi premil yang dispensasional itu lebih tepat, lebih cocok dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kronologinya itu sekuensial, bahwa kerajaan 1000 tahun di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat 7 itu terjadi setelah kedatangan Kristus kali yang kedua di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Dan itu semuanya terjadi sebelum datangnya kekekalan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. Jadi ini sekuen berurutan gitu ya. Jadi benar seperti itu. Yang kedua adalah pengikatan setan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 misalnya. Terjadi kapan? Nah, itu terjadi di masa depan. Karena buktinya sampai sekarang setan masih ada, walaupun setan sudah dikalahkan Yesus di kayu salib. Tetapi di dalam pengajarannya Paulus itu misalnya juga di dalam Efesus pasal 6 itu berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Terus dia bekerja sampai sekarang, sekalipun sudah
dikalahkan oleh Kristus, tetapi belum diikat. Nah, maka pengikatan setan itu akan terjadi kapan? Bukan sekarang. Itu pasti terjadi di masa depan, di mana setan sama sekali tidak bisa lagi menggodai manusia untuk jatuh dalam dosa. Nah, setan akan dibuang di dalam ebis atau biasa dikenal sebagai jurang maut. Dan memang faktanya sekarang setan itu masih tetap menipu. Dengan apa? Misalnya 2 Korintus pasal 4 ayat 4 membutakan cara pandang manusia supaya mereka tidak bisa kenal Tuhan, gitu ya. Misalnya ingat lagi peringatannya Petrus di dalam 1 Petrus 5 pasal yang ke-8 itu ya. Lalu kemudian Yohanes pasal 1 Yohanes di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 ini. Dan kemudian kan dijelaskan juga oleh Yohanes bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, tetapi mereka yang lahir dari anak Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi sekalipun Yesus sudah mengalahkan setan, setan memang faktanya masih punya kuasa. Maka setan belum diikat, dan diikat kapan? Nanti, itu ya. Jadi setan masih aktif dalam menipu bangsa-bangsa hingga sekarang. Dari dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai Wahyu 21 ayat 8, di sana ada rangkaian peristiwa penanda kronologis. Di sana disebutkan dalam bahasa Yunani itu kai eidon, yang menjelaskan lalu, ini penglihatannya Yohanes ya. Aku melihat, Wahyu 19 ayat 11, ayat 17 dan seterusnya berulang-ulang itu. Ini merujuk kepada apa? Sebuah perkembangan peristiwa yang dimulai dari masa kesengsaraan, diikuti dengan kedatangan Kristus kali yang kedua, lalu kemudian kerajaan 1000 tahun, lalu kemudian masuk kepada kekekalan. Jadi Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 ayat 8 itu berulang kali. Lalu aku melihat, itu seperti urutan peristiwa. Dan memang kita harus menafsirkannya secara literal demikian. Lalu kemudian juga tentang pemerintahan orang-orang kudus di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 misalnya. Ini kita mau membuktikan bahwa premillennium dispensasional itu lebih logis, lebih masuk akal, dan lebih biblikal gitu ya. Jadi pemerintahan orang-orang kudus di dalam Wahyu 24 ayat 4 itu paling tidak atau paling cocok itu terrealisasi kapan? Di masa depan, enggak sekarang. Nah, sekarang kita belum memerintah, karena kita memang belum memerintah. Terrealisasi di masa depan setelah kedatangan Kristus kali yang kedua. Sebab apa? Sebab pengalaman gereja saat ini, gereja masih mengalami penganiayaan seperti yang dicontohkan di dalam Wahyu pasal 2, pasal 3 oleh Yohanes dalam penglihatannya. Jadi yang dialami itu penderitaan oleh gereja, bukan pemerintahan. Jadi ini belum terjadi. Wahyu pasal 20 ayat 4 mengacu pada kebangkitan setelah kedatangan Kristus kali yang kedua. Orang-orang kudus akan memerintah di sana. Jadi Wahyu pasal 5 ayat 10 kemudian menegaskan bahwa pemerintahan yang akan datang dari orang-orang kudus di bumi, mereka itu akan memerintah di bumi, ya, di bumi. Jadi penafsirannya harus literal, karena kalau nggak literal kita jadi bingung menafsirkan ini. Simbolik menyebabkan kita juga menjadi sulit sekali memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan dan Yohanes yang menerima penglihatan. Yang berikutnya itu adalah Zakaria 14. Ini membuktikan bahwa premilenialisme yang dispensasionalis itu lebih logis. Zakaria pasal 14 menggambarkan kondisi yang konsisten dengan kerajaan 1000 tahun di masa depan. Di sana itu ada pengepungan Yerusalem oleh bangsa-bangsa ayat 1 dan 2. Lalu pertempuran Tuhan, lalu Tuhan itu kakinya menyentuh Bukit Zaitun. Jadi tadi ingat ya, di awal saya bilang murid-murid pernah bertanya kepada Yesus, "Guru, kapankah kerajaan ini akan dipulihkan?" Itu terjadi di mana? Di Bukit Zaitun. Lalu kemudian nanti pada waktu Yesus datang kali yang kedua, dia pun datang menjejakkan kakinya seperti dia terangkat tadi di tempat yang sama. Di mana? Di Bukit Zaitun.
Zakaria pasal yang ke-14 ayat 4. Lalu Tuhan akan memerintah di bumi, Zakaria 14 ayat yang ke-9. Namun bangsa-bangsa masih berbuat dosa, Zakaria 14 ayat 16 sampai ayat 19. Nah ini cocok, pas Zakaria 14 ini persis seperti apa yang digambarkan dalam Wahyu pasal 19 sampai 21 tadi, gitu ya. Kronologi dan kondisinya konsisten, nggak ada perubahan dan tetap sama, walaupun Zakaria dan Wahyu menerima wahyu dan revelation dari Tuhan di waktu yang sangat berbeda. Kemudian bagian akhir, premil paling cocok dengan alur cerita penebusan Alkitab. Tuhan menciptakan Adam pertama yang memerintah di bumi dan gagal. Lalu kemudian Tuhan itu mengirim anaknya Yesus Kristus yang adalah Adam terakhir menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Dan kelak ia akan sukses, berhasil menjadi raja di atas segala raja, memerintah di bumi di dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 25, karena ia harus memegang, ini perhatikannya nih firman Tuhan dari Paulus, karena ia, maksudnya Yesus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi Yesus harus menjadi raja, dan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kerajaan 1000 tahun. Sebab Yesus sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Dia harus memerintah nanti di bumi sebelum masuk ke masa kekekalan. Itu ya. Jadi saya lanjutkan ya. Nah, yang bagian D tentang kerajaan 1000 tahun. Apa sih artinya kerajaan 1000 tahun? Sebetulnya ya dalam bahasa Yunani disebut sebagai silio 1000, atau di dalam bahasa Latin itu mile 1000, dan annus tahun. 1000 tahun itu ya kerajaan yang lamanya 1000 tahun, walaupun ada yang menafsirkan dengan menggunakan kata-kata seperti Petrus ya. Bagi Tuhan sehari sama dengan 1000, 1000 sama dengan 1000 tahun sama dengan sehari. Nah itu kadang-kadang nggak cocok ketika dibawa dan dibandingkan, karena apa yang dipakai oleh Petrus pada waktu itu kan hiperbolik, mengkiaskan bahwa Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu. Tetapi apa yang ditulis oleh Wahyu dan juga oleh para nabi itu adalah sesuatu peristiwa kronologis literal yang mesti terjadi dalam hitungan 1000 tahun. Gitu ya, sehingga tidak bisa dibandingkan. Jadi kerajaan 1000 tahun itu apa? Itu adalah masa 1000 tahun Yesus memerintah dunia dalam kebenaran dan keadilan, dan akan memenuhi perjanjian-perjanjian Allah dalam PL dan PB kepada Israel, bangsa-bangsa dan seluruh ciptaan. Jadi itulah kerajaan 1000 tahun. Masa 1000 tahun Yesus memerintah di dunia dalam kebenaran dan keadilan. Itu ya. Untuk apa? Memenuhi janji-janji Allah kepada Israel di dalam PL maupun PB, dan dampaknya akan dinikmati oleh gereja dan semua bangsa-bangsa nantinya yang percaya ya. Jadi 1000 tahun itu bukan akhir dari pemerintahan Kristus sebagai raja. Ini adalah awal pemerintahannya. Ingat ya. Lalu kalau gitu setelah 1000 tahun Yesus kemana? Ya, apakah kerajaannya berakhir? Enggak, karena ini awal. Nanti kalau Wahyu 21 masuk dalam kekekalan, maka Yesus akan memerintah selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15, masa itu, masa 1000 tahun itu adalah saat puncak sejarah dunia. Gitu ya. Jadi dunia akan mencapai puncak sejarahnya di masa 1000 tahun itu. Lalu apa peristiwa-peristiwa kunci yang kemudian itu akan terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun? Nah itu ya, yang pertama saya mulai dari sini. Nah, kedatangan Kristus kali yang kedua ini ya, dia akan datang dulu kali yang kedua, lalu kemudian ini ada tanda panah menuju kepada kekekalan ya, sebelum kekekalan berarti ya. Kemudian ingat ya, ada interval 75 hari di dalam Daniel pasal 12 ayat 11 sampai 12, tapi kita tidak cukup waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi di Daniel ini, sehingga kita
batasi saja di sini. Kedatangan Kristus kali yang kedua, lalu milenium dimulai, atau kerajaan 1000 tahun ya. Milenium dimulai berapa lama? 1000 tahun. Itu Yesaya 65, 66, Yeskiel 40 sampai 48, dan Wahyu pasal 21 sampai 6. Lalu kemudian kutuk dicabut. Nah, anak singa bermain dengan anak domba dan lain sebagainya ya. Karena kutuk sudah dicabut. Lalu apa? Yesus akan bertahta di tahta Daud. Nah, Yesus akan bertahta di tahta. Makanya selalu diperkenalkan bahwa Yesus itu keturunan Daud dan dia akan memerintah sebagai raja. Begitu dia masuk Yerusalem, hai anak Daud, begitu ya sebutannya kepada Yesus, orang-orang pada waktu itu. Karena Yesus harus memerintah di tahta Daud. Lalu kemudian ada bait Allah milenium. Ini tidak sama dengan bait Allah yang dulu ya. Bait Allah yang dulu itu tempatnya orang mempersembahkan korban untuk mengakui dosa. Tapi bait Allah di dalam milenium itu adalah tempatnya Allah, tempatnya manusia untuk mengingat kembali bahwa dulu manusia pernah mengalami dosa dan diampuni dengan cara demikian. Jadi tidak sama bait Allah milenium dengan bait Allah yang sekarang yang diperjuangkan oleh orang Israel itu ya. Kemudian setelah selesai masa milenium di bagian akhir, maka Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10, nah setan itu akan dilepas lagi untuk mencobai manusia. Barulah kemudian milenium berakhir, ditutup, dan apa yang terjadi? Maka kemudian semua orang akan dihakimi di dalam penghakiman tahta putih. Tetapi gereja tidak ya, karena gereja sudah duluan dihakimi. Barulah setelah itu masuk ke dalam kekekalan. Nah ini tadi peristiwa-peristiwa kunci yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, awal milenium kutuk dicabut, Yesus bertahta di atas Daud, lalu bait Allah milenium didirikan, lalu setan dilepas, dan kemudian milenium berakhir dan masuk kepada penghakiman tahta putih, kemudian masuk kepada kekekalan. Nah, kenapa kerajaan 1000 tahun itu mesti terjadi setelah kedatangan Kristus kali yang kedua? Yang pertama itu alasannya adalah memelihara integritas karakter Allah. Allah selalu dapat dipercayai, maka itu ia harus merealisasikan kerajaan yang dijanjikannya itu. Karena kalau tidak terjadi, kerajaannya tidak datang, maka dia itu adalah Allah yang gagal. Dia itu adalah Allah yang tidak punya integritas, karena sudah berjanji tetapi tidak melakukannya. Yang kedua alasannya adalah menggenapi tujuan Allah. Dalam kerajaan 1000 tahun, teokrasi Allah yang penuh damai akan dinyatakan di bumi, dan pemerintahan akan terpusat kepada Yesus. Yesaya pasal 55 ayat 3 dan ayat yang keempat. Nah, saya tidak sempat membaca ayatnya, nanti silahkan dibaca ya. Kemudian yang ketiga, kenapa mesti KST itu mesti terjadi setelah kedatangan Kristus kali yang kedua? Yang ketiga adalah pemulihan hubungan antara Allah dan ciptaan. Kerajaan 1000 tahun untuk memulihkan hubungan Allah dan ciptaan, dari yang supranatural dengan yang natural. Allah yang supranatural lalu dipulihkan hubungannya dengan manusia yang natural. Adam sudah merusak hubungan itu di Kejadian pasal 3, dan Adam kedua, Yesus Kristus, memperbarui hubungan itu menurut Roma pasal yang kelima. Kemudian yang keempat itu untuk membebaskan dunia dan isinya dari kutuk Allah. Nah, tadi sudah kita bicarakan, tapi dunia setelah jatuh dalam dosa itu dikutuk oleh Allah. Itu Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Semua program dan rencana Allah setelah kejatuhan manusia dalam dosa kemudian mengarah kepada satu tujuan, yaitu apa? Pembebasan dunia dan seluruh isinya dari kutuk dosa. Untuk apa? Untuk nanti sujud menyembah dan memuliakan Allah. Itu ya. Jadi kutuk akan dicabut. Kemudian yang kelima, memanifestasikan kemuliaan Kristus. Jadi dunia belum menyaksikan keseluruhan aspek kemuliaan Kristus. Dunia hanya menyaksikan aspek penderitaan Kristus saja. Kasihnya didemonstrasikan melalui peristiwa kayu salib, pembunuhan dan kematiannya di sana. Jadi pada waktu kerajaan 1000 tahun, dunia akan melihat kemuliaan Kristus dimanifestasikan secara utuh, sehingga kerajaan 1000 tahun ini menjadi penting sekali dimanifestasikan.
diwujud nyatakan. Yang keenam, Yesus Kristus adalah Adam kedua, menjadi kepala ras manusia yang baru, seperti yang disebut di dalam Roma pasal yang kelima tadi ya, dan memerintah sebagai raja, lalu duduk di atas tahta Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, dan hal ini belum terrealisasi dan harus direalisasikan. Yang ke-7, memberikan tes terakhir bagi manusia. Kenapa kerajaan 1000 tahun itu bagian dari tes ya? Manusia akan ditempatkan dalam kondisi ideal. Nggak ada yang ganggu, ada yang goda. Setan sudah dimasukkan ke dalam jurang maut. Penggoda itu sudah diikat di sana. Sehingga akan tampak jelas natur manusia yang berdosa itu. Bahwa manusia yang berdosa itu, hatinya itu memang punya kecenderungan untuk memberontak kepada Allah, sehingga dia disebut sebagai penipu dan patut dihukum menurut Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Yang ke-8 itu menggenapi perjanjian kekal. Nah, Tuhan punya banyak janji kepada manusia, misalnya janji kepada Abraham dalam Yesaya, Yeremia tentang tanah, negara, bahkan berkat rohani, maupun juga berkat rohani di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan juga punya janji kepada Daud, misalnya dalam Yesaya 11, Yeremia 33, Mika pasal 4, dan tentang apa? Tentang tahta Daud, bahwa Daud itu keturunannya akan memerintah di atas tahtanya, sebuah kerajaan yang diperintah dengan teokratis dan otoritas penuh dari tahta Daud. Nah, ini janji-janji ini harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi janji itu, berarti Tuhan tidak setia. Jadi perhatikan kesimpulannya, tanpa kerajaan 1000 tahun tidak ada penggenapan akan perjanjian Palestina, bahwa Palestina akan dibagi-bagi ya, diberikan kepada Israel. Yang menjanjikan kepada Israel penguasaan negeri dan pengalaman berkat. Maka tanpa KST, juga perjanjian baru itu yang mengutip Yeremia, Yeskiel dan lain sebagainya, juga Roma pasal 1:26 sampai 29 yang menjanjikan kepada Israel sebuah pertobatan, sebuah hati yang baru, yang ditulis di dalam Sefanya pasal 3 itu, bahwa Tuhan akan memberi hati yang baru kepada orang Israel dan kepenuhan berkat. Kalau tidak ada KST, kerajaan 1000 tahun, maka tidak akan tergenapi janji-janji ini. Maka KST, kerajaan 1000 tahun, mesti terrealisasi. Kalau tidak, Tuhan gagal. Di dalam kerajaan 1000 tahun, semua aspek perjanjian itu dipenuhi secara utuh, menyeluruh, nyata, normal, dan literal. Nah, saya kasih contoh ya, ini ada video yang bisa kita tonton sebentar. Transformation is a potent word, a powerful concept. But what does it mean in relation to a society? Can the spiritual DNA of a community really be altered? If so, what kind of features does this new blueprint produce? In this program, we'll attempt to answer these and other important questions. We'll visit several communities whose streets and institutions have lately been rattled by the power of the Holy Spirit. We'll examine both the causes and the effects of this most impressive phenomena. To take us on this journey, we join noted investigative researcher George Otis Jr., a man who spent years reading signposts on the road to community transformation. It was well known as the drug capital of the world, and along with that, all the violence and corruption, sin of every kind you can imagine. The violence was getting worse. The church was really feeling the pressure of what was going on. For years, Colombia was the world's biggest exporter of cocaine, sending upwards of 1,000 tons a year to the United States and Europe. The U.S. Drug Enforcement Agency called the Cali Cartel the largest, richest, and best organized criminal organization in history. With billions of dollars at their disposal, their reach was pervasive.
especially in Cali itself. To freely walk the streets that once held so much terror is testimony to the remarkable changes that have come to Cali. But where did it all begin? This story, like all transformation accounts, is rooted in the hearts of intercessors, men and women who had ears to hear what God was saying. Ruth Roybal and her husband Julio came to Cali in 1978. They were dismayed at the utter darkness that had settled over the city. But Julio was convinced that if the people of God would join together and pray, the enemy's grip would be broken. There was just one problem. No one wanted to do this. Julio went back to the pastors and begged their forgiveness. They could not afford to walk in disunity, not when their city faced such overwhelming challenges. To gain God's perspective on their city, local churches began to examine the spiritual dynamics in their immediate neighborhoods. One troubling discovery was the city's deep involvement with the occult. Even the macho drug lords were active clients of mediums and spiritual guides. As they began to address specific strongholds over the city, Cali's pastors felt God leading them to assemble their people for an evening of joint worship and prayer. At the beginning, the problem was people saying, "It won't work. The people might not come." And many opposed it, but we had leaders that dared to do things. They dared, understanding that it was God's will. In '95, we had our first all-night prayer meeting. Diciendo, Cristo vive! Did you feel the mountains tremble? And they prayed against principalities and powers. They prayed for unity. They believed in God to see Him move in the churches. The mayor at that time got on the platform, prayed for Cali and said, "Cali belongs to Jesus Christ." And with those words, when the Christians heard them from the city authority, that was a confirmation of what the Holy Spirit was doing in the city. 48 hours after the event, the daily newspaper headlined, "No Homicides." For the first time in as long as anyone could remember, Cali had gone an entire weekend without a single murder. A newsworthy event in a city used to seeing upwards of 15 killings per day. Fling wide you heavenly gates, prepare the way of the risen Lord. Encouraged by the spiritual momentum generated by the first all-night prayer vigil, church leaders decided to rent the largest venue in the city, the 55,000-seat Pascual Guerrero Soccer Stadium. Their faith was amply rewarded when more than 60,000 believers showed up to pray and worship across denominational lines. During the summer of 1995, the Colombian government declared all-out war against the drug lord. 6,500 elite commandos were dispatched to Cali with explicit orders to round up the cartel's ringleader. There were 7 top drug lords. 6 had fallen in those 9 months when we really started praying together. The whole spiritual atmosphere of the city of Cali has changed. While Julio was encouraged by God's handiwork, he faced opposition in his own backyard. A neighbor, angry over disputed property rights, threatened to kill him. I want to tell you people, this is a very dangerous thing that we're doing here tonight. He had a meeting with the Pastors Association, the board. I was waiting for him with the other pastors at 2 o'clock that afternoon. He told us to drop him off. The chauffeur kept saying, "No, let me take you to the door. Let me wait with you." But I said, "No, just leave me here. I can walk." He got out, he started walking towards the church. 2 hitmen were waiting in ambush for him. That was the last time I saw him. I got a call and they said, "They just killed Julio." And I said, "Nah, how can they kill a pastor?" So I went to the place thinking he was just hurt. But when I got there, he was lying on his side like a baby. Julio,
The noisy one, the active one, the man who just never sat still, there he was lying like a baby. In shock and struggling to understand God's purposes in this tragedy, hundreds of Christians gathered at Julio's funeral, including many pastors who had not even been speaking to each other. And all the pastors came forward and we embraced each other and we made a covenant of unity, saying that we would not let things get between us. Today, this covenant of unity extends to some 200 pastors and serves as the backbone of the city's high-profile prayer vigils. It has led to an absolute transformation of this city. Corruption has been reduced dramatically. The cocaine drug cartels have been shattered in this city. There are about 60,000 people, and they've come here to spend the entire night praying that God would continue the marvelous work He has been doing in this city for 36 consecutive months. While thousands of exuberant worshipers lit up the inside of the stadium, staff security was forced to turn away an additional 15,000 participants at the gate. Undaunted, the latecomers formed an impromptu praise march that circled the stadium for hours. What you're seeing here today in this stadium is a miracle. You know that some years ago it would have been impossible for evangelicals to gather like this, but God is raising up His church. Hallelujah. And Hallelujah. We're going to meet that need in the name of Jesus. Hallelujah. This is what's happening Hallelujah. today in Colombia. This is something that pastors and intercessors in the United States, in Europe, all over the world need to witness. This is what God is doing in our day. And we can see that God, you're moving a mighty river through the nation, and young and old will come to Jesus. Fling wide you heavenly gates, prepare the way of the risen. Saudara sudah menyaksikan video tadi ya, bagaimana Tuhan bisa mengubah komunitas dan terjadi transformasi di dalam sebuah komunitas. Dan video tadi menunjukkan, memberi contoh kepada kita ada beberapa kota yang mengalami transformasi komunitas. Yang pertama tadi di Cali di Colombia, yang kedua itu di Kiambu di Kenya, yang ketiga itu di Hemet di California, dan yang terakhir di Almalonga di Guatemala. Setiap kota punya masalahnya masing-masing dari video tadi. Ada yang bermasalah dengan kejahatan, kokain, narkotika, ada yang kejahatan di mana pembunuhan di jalanan, kemiskinan seperti yang di Almalonga. Tetapi ketika Allah itu bekerja, Roh Kudus Tuhan bekerja, terjadi transformasi, maka bukan hanya manusianya yang berubah, tetapi juga saudara bisa menyaksikan itu tadi, komunitas berubah. Bahkan tempat-tempat yang selama ini menjadi tempat kejahatan itu penuh dengan orang-orang yang menyembah, memuji Tuhan, dan gereja itu sampai kekurangan tempat untuk dibangun, saking banyaknya manusia bertobat. Jadi itu sebetulnya hanya contoh kecil, tetapi nanti ketika kerajaan 1000 tahun itu akan lebih dahsyat lagi terjadi. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Yang berikutnya itu pertanyaan tentang di mana setan kalau begitu di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21, nah kita itu sudah dapat pemahaman bahwa setan itu pada waktu itu sudah diikat oleh Tuhan dan dibuang ke jurang maut. Ini ya, di Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, jurang maut itu seperti ini gambaran ya, sebetulnya gambaran. Walaupun ini enggak seperti yang dimasukkan Alkitab sepenuhnya, tetapi jurang maut itu tempat yang penuh dengan, atau tempat kegelapan yang paling gelap, sehingga iblis nanti diikat di sana selama 1000 tahun itu tadi.
dan kemudian tidak bisa mengganggu manusia, begitu ya. Jadi pada akhir milenium setan itu kemudian dibebaskan dari jurang maut ini, dan kemudian apa yang dilakukannya? Memimpin pemberontakan di kota suci di Yerusalem. Mereka terlibat dalam pemberontakan itu, dan kemudian Yesus datang kali yang kedua, dan Yesus akan menghancurkan setan itu bersama dengan bala tentaranya dari surga. Ya, Yesus akan marah, maksud saya ya. Kemudian mereka akan dibuang ke lautan api selama-lamanya, gitu ya. Jadi pemberontakan iblis dan orang-orang yang sudah ikut di dalam kerajaan 1000 tahun, di akhir kerajaan 1000 tahun itu menunjukkan dua hal yang paling penting. Pertama, kehadiran orang-orang kafir di milenium ketika setan itu diikat di abis, itu adalah masalah. Kenapa masalah? Karena masalah utama manusia adalah hati yang jahat. Jadi kadangkala setan diikat pun manusia tetap memberontak kepada Allah, karena masalah utamanya hati yang jahat. Yang kedua, pemberontakan itu menawarkan pertunjukan kuasa Allah melawan kejahatan sebelum penghakiman tahta putih di Wahyu pasal 20 ayat 11-5. Karena iblis nanti di bumi hanguskan, kemudian dibuang lagi ke tempat yang berapi, lautan api, seperti Wahyu pasal yang ke-20 ayat 7-10 selama-lamanya. Dan kemudian keadaan kekal baru dimulai di langit yang baru, di bumi yang baru, seperti Wahyu 21 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat yang ke-5. Nah, ini hanya gambaran saja ya. Ini gambaran tentang bagaimana neraka, atau gambaran tentang penderitaan itu bagaimana beratnya. Ini api tadi ya, siksaan ya, gitu ya. Jadi itu gambaran saja. Kemudian yang berikutnya pertanyaan, kalau begitu di mana Yesus pada waktu kerajaan 1000 tahun? Kalau setan diikat, setan dimasukkan ke dalam jurang maut tadi. Yesus itu kemudian di sana dia akan memerintah dalam kemuliaan tiada taranya. Ini menurut banyak sekali rujukan ayat Alkitab ya. Kemudian tabernakel Allah bersama dengan manusia. Ini Yesus ya, bersama-sama dengan manusia. Ini yang dalam Zefanya pasal 3 juga didengar. Allah bernubuat, Zefanya bernubuat bahwa dia akan bersama-sama dengan kita. Makanya itu belum terwujud. Makanya juga di dalam Matius ketika malaikat ketemu dengan Yusuf, diberitahu kepada Yusuf, kasih namamu, anakmu itu nanti Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita itu bisa dalam pengertian menyertai gereja, tetapi bersama-sama dengan kita bisa dalam perspektif kerajaan 1000 tahun, bahwa ia akan memerintah dan bersama-sama dengan kita dalam sebuah kerajaan yang damai sejahtera, dan itu disebut sebagai tabernakel Allah, gitu ya. Lalu kemudian anak Allah itu akan hadir, dan kemudian raja kebenaran ya, dia akan memerintah sebagai raja, dan bangsa-bangsa akan datang bawa persembahan kepada raja. Maka Yesus disebut juga sebagai raja di atas segala raja, karena nanti bangsa-bangsa akan hadir. Raja Israel dan raja di atas segala raja, sekali lagi ya, dibilang dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-6. Kemudian yang terakhir itu, dia akan menjadi raja atas segala isi bumi. Jadi tidak ada satu otoritas pun nanti di bumi yang tidak tunduk menyembah kepada Yesus di kerajaan 1000 tahun. Maka Yesus akan dimuliakan dalam kemuliaan yang tanpa batas di kerajaan itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau begitu ciri-ciri dari kerajaan 1000 tahun itu? Ada banyak ciri. Yang pertama itu ada damai universal. Damai di seluruh dunia yang dipimpin oleh satu pemimpin, terpusat di Yerusalem oleh Yesus Kristus, damai sejahtera. Ada unity di dalam penyembahan. Tadi ingat ya, ada bait Allah milenium yang dibangun. Tapi bait Allah itu bukan untuk membawa korban minta pengampunan, tetapi sebagai pengingat bahwa dulu dilakukan seperti inilah permohonan pengampunan kepada Allah. Kemudian kebenaran dan keadilan akan terwujud, dan Mesias adalah sumbernya. Ingat ya, bahwa kita itu sekarang hidup di dalam dunia yang
tidak benar dan tidak adil dan makin tidak adil. Tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun itu kita akan menikmati terwujudnya kebenaran dan keadilan. Lalu bumi penuh dengan pengetahuan tentang Allah. Bumi akan menyembah Allah, gitu ya. Sukacita yang tak terhingga, ada kebahagiaan yang luar biasa melimpahnya. Kesembuhan bagi yang cacat ini juga dinubuatkan dalam beberapa kitab ya. Misalkan Yesaya 29 ayat 17, 19, Yeremia 31, Yesaya 65, termasuk di Zefanya pasal yang ketiga, karena saya pelajari kitab Zefanya, dan di Zefanya pasal 3 itu juga menjanjikan tentang apa? Mereka yang cacat akan disembuhkan. Tidak ada lagi orang cacat. Itu ya. Kenapa? Karena di masa kerajaan 1000 tahun ini akan terjadi restorasi, pemulihan. Mereka yang cacat akan disembuhkan, yang sakit disembuhkan, dan yang mati 100 tahun disebut mati muda, gitu ya. Reproduksi membengkak, akan terjadi kelahiran. Ini 1000 tahun ya. Jadi kan kita ada gereja yang ikut memerintah, lalu kemudian ada orang-orang yang lepas dari masa tribulasi yang masih bisa punya keturunan, itu ya. Sehingga terjadi reproduksi yang besar. Tapi dari mereka juga dituntut untuk mereka itu lahir baru, sehingga mereka bisa nanti diselamatkan. Lalu terjadi kemakmuran, kutuk diangkat dan lain sebagainya. Saudara tadi ingat gambaran saya bahwa ada anak serigala, anak harimau yang bermain dengan anak domba. Mereka itu akan tidur istirahat bersama, tidak ada yang memangsa satu dengan yang lain. Jadi itu yang akan menjadi ciri-ciri. Lalu kemudian bagaimana dengan Israel? Apa yang terjadi dengan Israel? Nah, Israel akan mengalami restorasi. Ingat bahwa perjanjian Allah itu tidak mungkin terpenuhi kalau Israel itu tidak dibaharui. Maka Israel harus dibaharui. Kenapa? Karena pembaharuan dan restorasi Israel itu jadi tema di seluruh kitab perjanjian lama. Hampir tiap kitab-kitab nubuatan nabi-nabi, nabi besar maupun nabi kecil, itu berbicara tentang restorasinya Israel. Misalkan Yesaya 27 ayat 12, Tuhan akan mengumpulkan Israel. Yesaya 43 ayat 3 sampai yang 5 sampai 7, Aku akan menghimpun umatku Israel. Yeremia 12:15, Aku akan menyayangi Israel, gitu ya. Lalu Yehezkiel 28 ayat 25 26, Aku akan mengumpulkan. Nah, Amos 9 ayat 14-15, Aku akan memulihkan. Mika pasal 4 ayat 6, Aku akan mengumpulkan. Zefanya 3 ayat 20, Aku akan membawa kamu pulang. Dan Zakaria pasal 10 ayat 10, Aku akan membawa dan mengumpulkan. Dan masih banyak lagi kata-kata yang menjelaskan bahwa akan terjadi restorasi. Israel akan direstor, dipulihkan lagi, sehingga keadaan Israel betul-betul baru, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya dipulihkan, tetapi akan terjadi pertobatan, regenerasi Israel. Jadi Israel akan mengalami pertobatan untuk menyambut Mesias di dalam milenium itu, di kerajaan 1000 tahun itu. Misalnya Yesaya 1 ayat 17, Sion akan bertobat. Yesaya 4 ayat 3 sampai 4, Putri Sion akan dibersihkan. Yeremia 23:6, Yehuda dibebaskan. Yeremia 24 ayat 7, hati yang mengenal aku, Tuhan akan memberikan hati kepada mereka, hati yang mengenal Allah. Yeremia 31 dan ayat 33-34, Aku akan menaruh Tauratku. Kemudian ya, maaf salah ketik itu ya, bukan Yeremia, Yeremia. Yehezkiel 11 ayat 19 ayat 20, Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru kepada orang Israel. Lalu Yoel 2 ayat 32, mereka akan berseru kepada namaku, Israel akan bertobat. Lalu Mika pasal 7, Zefanya pasal 3, Zakaria pasal 13 itu bicara tentang apa? Semuanya menubuatkan bahwa Israel akan mengalami regenerasi. Jadi apa yang terjadi dengan Israel di kerajaan 1000 tahun? Allah akan pulihkan mereka dan mereka akan mengalami pertobatan total. Luar biasa ya. Jadi sekarang mereka tidak percaya kepada Yesus sampai sekarang sebagai sebuah bangsa. Tetapi nanti mereka akan dipulihkan sebagai sebuah bangsa. Karena Allah punya janji terhadap umatnya, bangsa Israel itu. Gitu ya. Saya lanjut kepada bagian berikutnya itu. Bagaimana
dengan bangsa-bangsa lain. Israel sudah, Yesus sudah, setan sudah. Kemudian bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Nah, karena berkatnya itu universal, maka bangsa-bangsa lain juga akan menerima berkat universal yang dijanjikan bagi Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 itu. Ingat ya, di Kejadian pasal 12 ayat 3 Allah berjanji bahwa Abraham akan diberkati dan dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, sehingga berkat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu adalah berkat bagi bangsa-bangsa non-Israel. Dan ini belum dinikmati karena Israel sampai sekarang masih bermusuhan dengan banyak negara. Tapi nanti kerajaan 1000 tahun berkat Abraham yang dijanjikan itu akan dinikmati universal segala suku bangsa. Lalu kemudian ini sudah dinubuatkan banyak ya. Hamba Allah, Yesus harus Israel baru, takluk kepada Mesias, bangsa-bangsa maksudnya ya. Bangsa-bangsa itu akan menjadi menikmati berkat universal, tapi juga mereka akan menjadi hamba-hambanya orang Israel. Ya, mereka akan menjadi hamba-hamba Israel. Jadi mereka itu akan bawa persembahan, melayani orang Israel dan lain sebagainya. Tapi mereka juga harus mengalami kelahiran baru. Karena kalau nggak kelahiran baru, ya mereka nggak bisa ikut di dalam kerajaan 1000 tahun, gitu ya. Kemudian juga takluk kepada Mesias dan menyembah Mesias. Jadi mereka ini akan menjadi pelayan Israel dan ikut menikmati berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Gitu ya. Jadi bangsa-bangsa lain bagaimana ya, seperti itu keadaannya. Nah, coba perhatikan ini saya coret-coret tadi, kemudian saya ambil foto dari statunya punya PBB yang dikutip dari Yesaya. Jadi ini bagus sekali bagaimana perserikatan bangsa-bangsa itu mengutip Yesaya yang bunyinya itu firmannya, they shall beat their sword into plowshare and their spears into pruning hooks, dan seterusnya itu ya. Jadi pedang itu tidak akan dipakai lagi, peperangan tidak ada lagi. Kan PBB itu bagus ya tujuannya, supaya tidak ada perang lagi, tidak ada lagi permusuhan. Bangsa tidak makan bangsa, negara tidak saling mengalahkan negara, yang ada adalah kerukunan. Nah itu diambil dari nubuatan Yesaya ya. Itu statunya punyanya PBB. United Nation, Nation Unites, kesatuan perserikatan dari bangsa-bangsa ini ya. Jadi hebat sekali ya. Nah ini dia gambarnya ini, pedangnya yang kemudian bengkok, tidak dipakai lagi, palunya tidak dipakai lagi, dan bangsa-bangsa akan menikmati kerukunan seperti cita-citanya persekutuan bangsa-bangsa PBB ya. Tetapi PBB kan sampai sekarang belum bisa mewujudkan kedamaian bangsa-bangsa. Tapi dia pakai kutipannya Nabi Yesaya. Lalu bagaimana hubungan antara orang saleh yang masih hidup dan orang saleh yang sudah bangkit? Nah, sifat orang saleh yang sudah dibangkitkan berpotensi ada dua alam. Yang pertama surgawi, duniawi. Apa maksudnya? Ya, orang-orang yang sudah dibangkitkan itu bisa berinteraksi dengan manusia yang hidup pada waktu itu. Nah, roh-roh juga bisa berinteraksi. Orang yang sudah dibangkitkan juga bisa berinteraksi dengan roh-roh dan malaikat yang pada waktu itu ada di kerajaan 1000 tahun. Itu seperti yang dikatakan 1 Korintus pasal 6 ayat 3, pasal 15 ayat 45 sampai ayat yang ke-49. Seperti sifat Tuhan pada waktu dia itu belum terangkat ke surga setelah mati 40 hari. Tubuhnya Tuhan itu bisa muncul di sini, bisa muncul di sana. Nah, seperti itu tubuhnya nanti orang yang percaya. Lalu di dalam Wahyu pasal 26 dikatakan oleh Allah, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi itu hubungannya ya. Jadi orang saleh akan memerintah bersama dengan Yesus, memerintah bangsa-bangsa. Itu ya. Kemudian berikutnya, lalu bagaimana pemerintahan di dalam kerajaan 1000 tahun itu? Nah, sistemnya teokrasi, Allah sendiri ya.
yang akan memerintah. Yesus sendiri akan memerintah. Kemudian Mesias akan menjadi raja seperti tadi yang sudah kita bicarakan. Lalu Yesus akan memerintah sebagai raja seperti Wahyu, Yeremia, Yesaya, Yeskiel, Matius, seperti teks yang saya ketikkan di situ ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ada penguasa-penguasa yang lebih rendah juga akan memerintah, karena akan dibagi-bagi ya, yang mengepalai 10 dan 5 kerajaan di kerajaan 1000 tahun itu, negeri di kerajaan 1000 tahun itu, seperti Lukas pasal 19 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Lalu yang terakhir akan diangkat juga hakim-hakim, dan tidak ada satu daerah pun nanti yang tidak ditaklukkan di zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana dengan Yerusalem dan Palestina di kerajaan 1000 tahun nanti. Ini bagian yang penting dan bagian yang terakhir. Di dalam kerajaan 1000 tahun, Yerusalem dan Palestina itu juga masih punya masa depan, masih punya cerita gitu ya. Jadi menurut perjanjian Abraham di Kejadian 12 ayat 1-2 adalah jaminan bagi Israel akan kepemilikan tanah. Nah, Tuhan janji di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-2 bahwa Abraham itu akan diberi oleh Tuhan itu tanah, diberi oleh Tuhan keturunan dan nama besar. Dan ingat, tanah ini tetap sampai sekarang janji itu belum terwujud keseluruhannya. Ya, Yerusalem menjadi pusat kerajaan milenium, dan ingat ya, sampai sekarang Palestina dan Yerusalem masih berkonflik, dan Palestina itu masih mengklaim bahwa mereka adalah pemilik tanah itu, walaupun Israel juga punya latar belakang historis untuk mengatakan bahwa di situ adalah kota kelahiran nenek moyang mereka dan itu tanah mereka. Tetapi nanti di kerajaan 1000 tahun ya, ada jaminan dari Allah bahwa Yerusalem akan menjadi pusat kerajaan milenium di dunia selama 1000 tahun itu. Lalu Yerusalem akan menjadi pusat pemerintahan, dan Palestina akan menjadi salah satu bagian dari tanah yang dibagi-bagikan untuk orang-orang Israel, gitu ya. Yesus akan menjadi Yerusalem akan menjadi kota mulia bagi Allah, ya gitu ya. Yang kelima, Yerusalem akan dilindungi dengan kuasa raja. Ya, Yerusalem itu dilindungi dari segala macam ancaman musuh-musuhnya. Nah, saya kekurangan waktu ya untuk menjelaskan semua tentang ayat-ayat yang ada di sini, karena ini sifatnya hanya garis-garis besarnya saja. Nah, kemudian yang keenam, Yerusalem akan diperluas luar biasa. Makanya sampai bagian-bagian batas-batas yang sekarang di luar batas perjanjian Israel-Palestina nanti itu akan menjadi miliknya Israel. Negara yang terdekat ya Palestina, tanah perbatasannya ya. Nah, Palestina akan diperluas secara luar biasa jika dibandingkan dengan luas yang sebelumnya. Luasnya sekarang maksudnya ya. Yesaya pasal 26, pasal 33, Obadja, Mika pasal 7 ayat yang ke-14. Untuk pertama kali Israel akan mewarisi seluruh tanah itu sesuai dengan perjanjian Abraham dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai 51. Palestina akan menjadi bagian dari tanahnya Israel, dan mereka akan menguasai tanah itu seluruhnya. Nah, nanti ini kerajaan 1000 tahun ya, apakah ada perang lagi? Ya, tidak ada, karena ini sudah kerajaan 1000 tahun. Jadi ini bagian-bagian yang menjadi garis besar dari rencana besar Allah akan kerajaan yang mesti diwujudkan di dunia ini selama 1000 tahun di Yerusalem. Nah, banyak hal yang belum bisa saya terangkan sampai detail, tetapi nanti kita bisa mendiskusikannya. Sampai di sini, terima kasih, Tuhan memberkati, salam.